Kenapa? Tidak kenal aku? Kak, aku jarang memuji orang. Tapi malam ini, kamu benar-benar istimewa. Kakakmu tentu istimewa. Baju yang dia pakai ini merek terkenal dari Prancis. Pakaian merek ini, paling bisa menonjolkan keindahan garis tubuh wanita. Kalian berdua lanjutkan obrolan. Soal biaya rak itu kamu. Aku cari kamu hari ini, bukan untuk urusan kerja. Beberapa hari lagi ulang tahun ayahmu. Kamu berencana merayakannya bagaimana? Apa akhir-akhir ini sibuk kerja sampai lupa? Setiap tahun ulang tahun ayah aku yang merayakan. Tahun ini aku sudah pesan beberapa meja di restoran. Tapi tidak termasuk kamu. Setiap tahun aku yang bayar, untuk merayakan ulang tahun ayah mertua. Kalau tahun ini aku tidak hadir, dia akan berpikir apa? Menu sudah ditulis, lihat, apakah kamu puas? Jangan kira merayakan ulang tahun ayah. Aku akan kompromi dengan biaya rak 3% itu. Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan kerja. Kamu juga tahu aku tidak punya sanak saudara. Aku benar-benar menganggap keluargamu seperti keluargaku sendiri. Ali, Kak, minum teh. kakak ipar bilang mau merayakan ulang tahun ayah. Kamu lihat menu ini, ada pendapat? Udang ini, sebaiknya diganti lobster, lebih pantas. Iya, kamu ini anak kurang ajar. Ayahmu alergi lobster, kamu sampai lupa. Iya, kakak ipar lebih teliti. Karena kamu yang bayar, kamu yang tentukan. Aku mau kerja dulu. Lagi pula kamu punya banyak uang, kembalikan 20.000 padaku. 20.000 itu, sudah aku setor ke rekeningmu. Si kera besar itu tidak memberitahumu? Kami di sini hanya menerima tas tangan, bukan pakaian. Tidak apa-apa, ini juga merek terkenal sama saja. Baru-baru saja dibeli, ada kwitansi. Paling-paling kasih diskon, tolong. Diskon kepalamu, kembalikan uangku. 20.000 itu jelas-jelas dari Amen yang dikembalikan padaku. Kamu malah bilang menang lotre. Bikin aku habiskan berapa banyak uang sia-sia. Aku lihat kamu sebelumnya hampir hancur. Baru terpikir cara ini untuk menghiburmu. Cerai saja bukan akhir dunia. Sekarang aku menyesal, sudah terlambat. Apa kamu benar-benar mau seumur hidup dikendalikan oleh orang itu? Dia yang bayar dan berusaha merayakan ulang tahun ayahku. Aku merasa dia sangat tulus. Mungkin dia ingin menjadi orang baik. Bodoh, orang seperti ini, tiba-tiba berubah hanya ada dua kemungkinan. Bukan karena penyakit serius, ya pasti punya rencana lain. Apa yang dia incar? Dia lebih kaya dariku. Bukan karena uang. Pasti ingin memanfaatkanmu untuk menyingkirkan gadis itu. Dia menggelar sandiwara sebesar ini hanya untuk menyingkirkan gadis itu? Pria rela mengeluarkan banyak uang demi kebebasan. Dia bukan penjahat besar, setidaknya dia baik pada adikku. Dia membuka toko sushi dan menjadikannya koki. Dia hanya melihat Ali sebagai orang yang jujur dan setia. Kamu bodoh percaya padanya kerja seumur hidup tanpa pindah. Sudah cukup, jangan bicara terlalu keras. Biarkan aku mendapatkan kembali harga diriku sebagai wanita, bisa tidak? Aku hanya tidak ingin kamu terluka lagi. Silakan, maaf jika kurang sopan. Sudah dewasa, ayam malam ini kau adalah bintang, Yurma Mesuk duduklah. Yang penting menjamu teman-teman. Paman, selamat ulang tahun. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah dada dipasangi baja? Ayah Siaki mengajakku makan malam ini. Aku bilang saja, kalau ayah sedang merayakan ulang tahun di sini. Iya, selamat ulang tahun. Tidak sopan, tidak disambut. Ayah, kenapa marah-marah? Ayo main kartu. Kenapa ayah begitu kesal padaku? Mungkin ada salah paham kakakmu mana? Kamu juga tahu temperamen ayahku. Jangan membuatku sulit, apapun nanti dibahas di kantor. Ini untuk ayahmu. Plaket ulang tahun ini tidak boleh dipukul. Tidak masalah, harus bertaruh saat mendengar giliran, semoga untung. Tuan Anda menang. Kenapa berteriak begitu keras? Menang. Sebesar ini bagaimana aku tahu? Ayah, semoga berkahmu seperti lautan luas, umur panjang seperti gunung tinggi. Nak, malam ini keberuntunganmu benar-benar bagus. Tentu saja hari ini ulang tahunku. Tentu saja bintang keberuntungan bersinar cerah. Ayah, aku dan Aling sudah menyiapkan hadiah. Lihat, suka atau tidak? Indah sekali, ayo semua lihat. Hadiah ini dari menantuku, cantik kan? Tentu saja cantik, Bu, simpan baik-baik. Ah Men, kamu benar-benar terlalu baik. Membantu ulang tahun Tuan merenovasi rumah kami. Sekarang memberi hadiah sebesar ini. Terlalu murah hati, cuma kecil-kecilan. Dengar semua. Saya Gaurong Tian sudah bekerja keras seumur hidup, tidak ada harapan lagi. Saya hanya berharap semua orang aman dan damai. Dua anak laki-laki saya, seperti saya bekerja dengan mantap. Anak perempuan saya seperti ibunya bekerja dengan siroba. Tapi untungnya dia menikah dengan suami yang baik. Amen adalah menantu saya yang baik.
Kakak malam ini benar-benar mendapat muka. Kita semua keluarga, tidak perlu melayani, silakan santai. Lanjutkan ayo. Amen, kenapa kamu belum sampai? Sebentar lagi sampai. Apa yang terjadi? Ayahmu hari ini sangat bahagia. Kamu juga tidak ingin melihat rumahnya berubah kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya aku dan Ginny sudah putus. Tapi dia terus merengek padaku, bahkan memintaku menemui orang tuanya. Dia sekarang membawa mereka ke sini untuk mencari masalah. Kesini mencari masalah? Ya, jika dia membongkar fakta bahwa kita sudah berpisah, pasti akan membuat orang tuamu marah. Lebih baik kamu tolong usir dia. Terlambat menemui orang tua, apakah dia sungguh-sungguh? Aku akan keluar melihatnya. Kenapa kalian berdua bisa bersama? Masuk dulu baru bicara. Lepaskan, jangan terus mengganggu. Amen. Anakku, ada apa? Aku adalah istri Amen, Nyonya Wen yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan, kalian sudah menandatangani perpisahan? Secara hukum kita masih suami istri yang sah. Kami memutuskan untuk rujuk. Amen, tidak mungkin. Kamu bilang kamu tidak mencintainya lagi, kamu hanya mencintaiku. Maaf, yang paling aku cintai adalah istriku. Amen, katakan, apakah dia memaksamu? Maaf, kita sudah selesai. Anakku, sudahlah, perasaan tidak bisa dipaksakan. Mereka tetap suami istri yang sah. Mengapa kamu harus menjadi pihak ketiga? Ikut aku pulang, dengar kata aku tidak mau. Anakku, pulanglah, ayo. Pulanglah, jangan seperti ini. Amen, anakku, gini pulang anakku. Jangan tinggalkan aku. Jangan seperti ini, kamu tahu kita tidak mungkin. Tidak, aku akan mengantarmu naik taksi, ayo. Aku tidak mau pergi. Amen, aku mohon padamu. Pulanglah, baik tidak? Amen. Jangan. Amen, naik mobil. Akhirnya aku bisa membuktikannya. Gauling, aku tidak salah. Dia begitu baik padamu merayakan ulang tahun ayahmu. Hanya ingin memanfaatkan gadis untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu suka ikut campur urusan keluarga orang? Kamu ingin menggoda istriku, atau kamu punya masalah mental? Apa yang kamu katakan? Pergi, kenapa kamu ikut campur? Dengar tidak, istriku juga merasa kamu mengganggu. Kenapa kamu masih menahannya? Di dalam ada banyak keluarga dan teman. Kamu bisa saja masuk dan membongkar betapa jahatnya dia. Ini yang kamu sebut menjaga situasi bodoh. Anggap saja aku bodoh, kamu pergi saja. Kalau kamu bisa menahannya, kamu tidak akan bercerai dengannya. Bercerai? Apa yang kalian bicarakan? Ayah? Siapa yang bercerai? Dia hanya bercanda. Katakan padaku siapa yang bercerai. Wen Jingliang membawa wanita pulang dan memaksa Eling bercerai. Wanita itu baru saja pergi dengan taksi. Kalau tidak percaya, tanya saja padanya. Ayah, buka pintu. Putriku begitu baik padamu, kamu malah berselingkuh. Tidak, hal buruk yang aku maksud adalah Aling. Dia yang memaksaku melakukan ini. Dengarkan aku, ayah katakan. Setengah tahun yang lalu aku menemukan Aling. Sering menelepon pria misterius. Dan sering keluar malam. Aku pun mengikuti mereka diam-diam. Akhirnya aku menemukan pria yang dia temui. Yaitu Kikuan. Kakakku jauh lebih tua darinya, bagaimana mungkin? Aku sendiri tidak percaya, tapi ini kenyataan. Terakhir ayah juga melihat mereka berpegangan tangan di jalan. Tidak ada tanda-tanda, apa mungkin ada yang mati? Gadis nakal, kamu layak dipukul. Ayah? Jangan panggil aku tidak punya anak sepertimu. Bagaimana caranya menghukum anak sendiri? Sia-sia aku menganggapmu saudara, kamu menggoda kakakku. Apa kamu salah, ayah? Men sudah memberitahuku semuanya. Wen Jingliang, kamu malah menuduhku. Biasanya bagaimana aku memperlakukan keluargamu? Ayah dan adikmu bisa menjadi saksi. Jangan lagi membela pria jahat ini. Ayah, dia yang membawa wanita pulang dan berselingkuh. Anak perempuan aku kau saka, main mata dengan orang lain. Di kampung halaman kau pasti akan dihukum tenggelam. Anak perempuan nakal, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Bagaimana ibu bisa menjelaskan ini kepada keluarga dan teman-teman? Ibu, aku tidak melakukannya. Ibu, ada apa? Mertua ibu, kau baik-baik saja? Jangan ikut campur, kau telah mempermalukan keluarga. Pergi. Ayah? Gauling, kau baik-baik saja? Pergi, kau hilang dari pandanganku.
Aku tidak ingin melihatmu lagi. Maaf, aku juga tidak menyangka anak itu bisa membuat cerita yang begitu keterlaluan. Bilang aku dan kau punya hubungan, kau masih bilang. Mungkin ini lebih baik, setidaknya kau bisa melihat sifat aslinya. Gaoling, kalau ingin menangis, menangislah, itu akan membuatmu merasa lebih baik. Sekarang ini meskipun aku menangis, aku tidak akan menangis di depanmu. Aku beritahu kau, kalau kau terus mengikutiku, aku tidak hanya akan melempar sepatu tapi juga pisau. Baru pertama kali ini aku tahu apa itu sakit perut karena marah. Pak, tolong. Nona mau beli barang kebutuhan sehari-hari lainnya? Sampo di sini murah, coba saja. Itu barang selundupan. Nona, kalau tidak mau beli, tidak usah banyak bicara. 70 yuan. Jadinya begini, sekarang pun tidak punya rumah. Sungguh sial. Ibu ini, aku, kau baik-baik saja? Anakku, mengapa kau melakukan hal seperti ini? Anak perempuan nakal, jangan telepon lagi ke rumah. Kau ada pesan? Aku sudah ke hotel tapi tidak menemukanmu, bagaimana kabarmu? Segera telepon aku. Sangat menjengkelkan. Kau juga tahu menjengkelkan? Kak Hilda, aku tidak tahu kau belum pergi. Teleponmu berdering sepanjang malam, mengganggu pekerjaanku. Kalau sudah kembali, datang ke kantorku. Sepatumu mana? Sudah hilang. Bagaimana? Masalah biaya, Rak. Bagaimana pembicaraan dengan suamimu? Ada beberapa hal yang terjadi antara kami. Jadi tidak ada kesepakatan? Batas waktu 3 hari sudah habis. Apa? Besok jam 9 baru mulai kerja. Batas waktu belum habis. Kalau bisa sepakat pasti sudah selesai. Kalau tidak bisa sepakat, diberi waktu 30 hari pun tidak akan berguna. Aku sudah siapkan surat pemecatan tanda tangan di sini. Aku tidak akan menandatanganinya, aku tidak akan menyerah padamu. Penyihir perempuan. Kamu tidak memohon ampun padaku, malah berani mengatakan hal-hal ini padaku. Aku sudah muak belakangan ini, tidak mau lagi menerima perlakuanmu. Kamu punya perasaan tidak? Kamu memang tidak punya hati ya? Sudah lama tidak pacaran ya? Kamu aneh. Kamu selalu bilang mau memecat orang. Yang paling keterlaluan adalah karena pekerjaan. Kamu memaksa orang bercerai, aku beritahu kamu. Aku sudah bercerai. Tidak pernah ada yang berani memarahiku di hadapanku. Kamu bilang sudah bercerai? Benarkah? Aku yang mengajukan cerai. Keluarganya sudah tahu semua, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Bukannya kamu selalu membiarkan dia menginjak-injakmu? Berani mengajukan cerai? Dia hebat apa? Aku tidak percaya. Aku tidak bisa hidup tanpa Wen Jingliang. Baik, pertahankan semangatmu itu. Kalau sekarang kamu harus melawan Wen Jingliang, apa rencanamu? Apotek, kalau kita tidak bergantung pada toko Please, kita bisa meyakinkan apotek untuk menaruh produk kita. Dan tidak perlu membayar biaya, Rak. Kamu tahu berapa banyak apotek di Hong Kong? Pasti ada ratusan. Ya, kebanyakan menjual barang selundupan. Meyakinkan mereka untuk menjual barang asli kita tidak mudah, tapi kita bisa mencoba menghubungi. Aku akan menghubungi semua apotek. Baik, aku mendukung rencanamu ini. Kak Hilda, kamu benar-benar tidak memecatku. Aku sudah bilang. Tapi urusan menghubungi apotek ini aku tidak terlalu yakin. Aku tidak tahu apakah akan berhasil, kamu coba saja dulu baru tahu. Keluarkan kepercayaan dirimu. Tidak ada harga diri, mana ada kepercayaan diri. Nona, hai. Aku antar kamu, kamu tinggal di mana? Aku tidak bisa pulang, kenapa? Keluargaku sudah tahu aku bercerai. Mereka merasa aku mempermalukan keluarga. Awalnya aku tinggal di hotel. Tapi aku tidak ingin mereka menemukanku. Bercerai saja tidak perlu sampai begitu kan? Kamu mau bagaimana? Kamu tidak perlu mengurusiku, aku akan menyelesaikannya sendiri. Kita sama-sama perempuan, aku juga tidak ingin melihatmu begitu menyedihkan. Malam ini datanglah ke rumahku menginap. Ayo naik mobil. Kamu kenapa berdiri? Kenapa tidak duduk? Kopinya harum, tapi minum kopi begitu malam. Kamu tidak takut tidak bisa tidur? Siapa bilang bisa tidur? Sekarang kita harus bekerja. Masalah biaya pemasaran sudah sangat mendesak. Belum juga mempersiapkan diri untuk mengumpulkan data. Bagaimana bisa berperang besok?
Apa ini datanya? Ini laporan investigasi yang kami minta dari HIJ. Beberapa waktu lalu kamu juga membuat yang serupa untukku. Yang kita habiskan beberapa hari. Untuk menyelesaikannya kan berkat laporan kalian. Aku bisa menekan HJ untuk menurunkan harga. Membeli barang kebutuhan sehari-hari. Ternyata laporan ini menyebutkan banyak orang Hong Kong suka belanja kebutuhan sehari-hari di toko obat. Dari apotek kamu sudah melakukan persiapannya. Apakah kamu pikir karena kamu memarahiku beberapa kali? Jadi aku mendukungmu, aku sudah memikirkan. Jika produk yang kita wakili bisa dijual di toko obat, kita punya cukup tawaran untuk bernegosiasi dengan Wen Jingliang. Wen Jingliang, kamu menuduhku begitu. Aku pasti akan melawanmu baik mulai besok. Aku akan menghubungi apotek, bukan apotek tapi toko obat. Apotek dan toko obat itu berbeda. Apotek punya apoteker terutama menjual obat. Tapi toko obat tidak punya apoteker. Jadi kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari. Jadi toko obat adalah target kita. Baik, mengerti. Besok aku bawa satu tim untuk menghubungi toko obat. Kamu bilangnya mudah. Seluruh Hong Kong ada lebih dari 300 toko obat. Bagaimana kamu berencana menghubungi biar aku beritahu? Jika diperlukan mungkin benar-benar harus menghubungi semua 300 toko itu. Hilda Jie, ternyata kamu sudah memikirkannya matang-matang. Mengapa kamu masih mendukungku, tidak memecatku? Karena aku melihat kamu masih bisa melawan. Masih ada api di hatimu. Bukan tipe yang dibully sampai habis. Tidak akan bersuara. Terima kasih saat itu, Men. Membuatku tidak punya kehormatan dan martabat. Kamu masih memberiku kesempatan untuk mempertahankan pekerjaan. Maka kamu harus berjuang untuk dirimu sendiri. Pertempuran ini jangan sampai kalah. Baik, malam ini aku tidak tidur, aku hafal datanya. Sial, aku ketiduran. Baru jam 4. Ini aku. Hilda Jie bangun pagi sekali. Jam 7:08 seharusnya sedang masak ya. Aku mengirimkan beberapa makanan laut dan kurma untukmu. Apakah kamu sudah menerimanya? Ingat saat membuat sup tambahkan beberapa biji kurma. Supnya akan lebih enak dan manis. Dia biasanya sangat galak. Dengan siapa dia berbicara dengan lembut seperti itu? Kak Hilda, apakah kamu tidur tidak nyenyak tadi malam? Mengapa kamu bertanya seperti itu? Tengah malam tadi aku mendengar alarmmu berbunyi. Lalu aku mendengar kamu berbicara di telepon dengan panik. Kamu harus ingat ini adalah perusahaan. Bicaralah tentang urusan kerja, apalagi kamu adalah bawahan saya. Urusan pribadi jika saya tidak membicarakannya lebih baik kamu tidak bertanya. Saya akan membicarakan urusan kerja saya dan Siaki. Sebentar lagi akan menghubungi apotek, kami sudah membagi beberapa wilayah. Semoga efisiensinya bisa lebih baik. Kamu tidak perlu memberitahuku prosesnya, aku hanya ingin tahu hasilnya. Gaoling, tadi malam aku mencari kamu kemana-mana. Kamu tidak menyalakan ponsel, apakah kamu tidak senang? Kamu tidak perlu lesu. Nanti aku akan menjelaskan semuanya kepada ayahmu. Kamu harus ingat ini adalah perusahaan. Bicaralah tentang urusan kerja, apalagi kamu adalah bawahan saya. Urusan pribadi jika saya tidak membicarakannya lebih baik kamu tidak bertanya. Apakah kamu bicara seperti ini karena terpengaruh sesuatu? Kami sedang berperang dengan Please. Sebentar lagi kamu akan ikut aku keliling Hong Kong. Lebih dari 300 apotek meyakinkan mereka untuk menjual produk asli yang kami agenkan. Oke, menghubungi apotek adalah keahlianku. Oke, aku tidak perlu tahu prosesnya, hanya ingin tahu hasilnya. Apa yang terjadi? Bos, asalkan kamu memberi kamera independen. Untuk meletakkan barang kami, bisa melakukan promosi. Memberikan hadiah menjadikan andian. Barangku bisa diletakkan di mana saja. Kamu sangat menyebalkan. Kami akan memasang iklan di berbagai media, mempromosikan keuntungan produk asli. Bukankah kamu datang untuk berbelanja, kalau tidak aku sibuk? Bos, aku yakin pelanggan lebih suka membeli produk asli di sini. Ini justru akan meningkatkan bisnis perusahaanmu. Kamu mulai bicara, sampai suaramu serak. Saya merekomendasikan permen tenggorokan ini untukmu. Bos, produk sehari-hari Pluto ada lebih dari 100 jenis, dan setiap jenisnya memiliki jaminan kualitas. Apotekmu menjual produk yang kami agenkan. Pasti tidak akan rugi. Kami biasanya menjual barang selundupan. Mengapa harus membeli produk asli yang mahal? Yang paling penting bagi pelanggan adalah harga yang murah. Apotek sama sekali tidak tertarik dengan rencana kami. Benar, pergi ke 10 apotek 9,5 tidak akan peduli. Jadi menghubungi mereka lagi bukanlah solusi. Di sini. Bagaimana hasil hubungi mereka? Tidak mungkin. Kami sudah berkeliling kemana-mana. Kamu sedang minum teh sore kalau kami tidak ada hasil.
Kita semua bisa langsung packing. Tidak ada gunanya ada begitu banyak apotek di seluruh Hong Kong. Seperti pasir yang bertebaran keluarga saya mengelola apotek. Saya paling tahu bagaimana apotek beroperasi. Kalian seperti ini, pergi ke sana kemari, hanya membuat Keluargamu keributan. mengelola apotek? Kenapa tidak bilang dari dulu? Pagi ini saya ingin memberitahumu. Kamu bilang padaku untuk tidak membicarakan prosesnya. Kamu hanya mau hasil-hasilnya apa? Minum teh tidak mungkin. Dengarkan dulu ada asosiasi promosi apotek. Melalui asosiasi ini, kita bisa menghubungi semua apotek. Alamatnya? Tepat di seberang. Tapi mereka jarang mengadakan rapat para senior itu. Paling Sakamanam, Tay di sini Sensiap Hari. Duduk di sana dua orang itu. Halo, saya Gauss Healing. Karyawan Pluto. Kami tidak kenal kamu tidak apa-apa. Sebenarnya saya ingin mengajak anggota asosiasi promosi apotek untuk membantu menjual produk asli yang diwakili oleh Pluto. Saya kira apa ternyata cuma promosi. Ketua kami pulang kampung tidak bisa membantu kamu. Benar asosiasi kami hanya untuk anggota. Setiap tahun mengadakan pesta ular untuk silaturahmi. Untuk apotek-apotek itu, mereka punya cara sendiri. Kami tidak bisa ikut campur. Saya mengerti Paman Wei, Paman Wu. Kamu lebih berotak sekarang benar. Pasty Sensiap Hari angkat besi. Saya selalu berlatih kamu juga tidak kalah. Setiap kali melihat Siaki dia selalu tersenyum. Sangat mirip kakeknya Kilai. Ngomong-ngomong tentang kakekmu Kilai dia luar biasa. Pertama kali asosiasi, kami mengadakan pesta ular. Itu dia yang memulai. Dan juga teh kue buatan Nyonya Ki Nenek Ki. Sekarang sudah tidak bisa merasakan rasa selezat itu lagi. Teh kue nenek saya memang yang terbaik. Dari kecil sampai besar saya, selalu makan-makannya saya kuat. Ngomong-ngomong lain kali kita ke Pulau Lama. Makan teh kue nenek Ki juga enak. Bagaimana kalau begini Aku ini dan juga nenek bagus. Akan mengadakan pesta seafood untuk menjamu kalian bagaimana?